Hanya 5 menit berjalan kaki sekarang, mungkin berjarak setengah jam naik angkutan umum. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan bahwa layanan personal juga semakin berkurang. Alih-alih disambut oleh petugas bank yang ramah, mereka kini berhadapan dengan mesin ATM yang seringkali sulit dioperasikan. Yang paling terdampak adalah para lansia yang mengandalkan bantuan sosial atau uang pensiun yang kecil. Ketika anggaran bulanan sudah sangat terbatas dan kini harus membayar biaya tambahan hanya untuk mengambil uang mereka sendiri, ini adalah situasi yang secara finansial tidak mampu ditanggung oleh banyak orang. Ya, Anda tidak salah dengar. Beberapa bank berencana memperkenalkan biaya yang lebih tinggi untuk penarikan tunai, terutama jika jumlahnya melebihi batas tertentu. Artinya, Anda harus membayar untuk mendapatkan uang Anda sendiri. Sebuah situasi yang beberapa tahun lalu masih tidak terpikirkan, kini menjadi kenyataan yang menyedihkan. Namun ini bukan hanya soal uang, ini juga soal martabat dan kemandirian. Banyak orang lanjut usia merasa terpinggirkan oleh perubahan-perubahan ini. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, membayar pajak dan menabung. Dan sekarang, di hari tua mereka tiba-tiba harus menjelaskan mengapa mereka ingin menarik uang mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, nasabah memang benar-benar diminta menjelaskan alasan penarikan mereka jika jumlahnya melampaui batas tertentu. Ini adalah pengalaman yang merendahkan bagi banyak lansia, sesuatu yang tidak ingin dan tidak seharusnya mereka terima. Masalah lain yang akan semakin terasa mulai 10 Mei adalah meningkatnya pengawasan terhadap transaksi tunai. Aturan baru menetapkan bahwa penarikan di atas jumlah tertentu harus dilaporkan secara otomatis. Ini dilakukan dalam kerangka undang-undang anti pencucian uang, tetapi dalam praktiknya justru menimpa orang-orang biasa yang hanya ingin mengelola keuangan mereka sendiri. Misalnya, seseorang yang secara rutin menarik jumlah besar untuk membantu cucunya atau untuk keperluan belanja besar bisa tiba-tiba berada dalam pengawasan pihak berwenang padahal mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri? Pertama-tama, sangat penting bagi Anda untuk mencari tahu dengan tepat aturan apa yang berlaku di bank Anda. Tidak semua bank menerapkan peraturan baru ini dengan cara yang sama. Beberapa bank telah menemukan solusi yang lebih ramah nasabah, sementara yang lain bertindak sangat ketat. Sangat worth it untuk berbicara langsung dengan pihak bank Anda dan menanyakan secara konkret apa yang berubah bagi Anda secara pribadi. Mintalah semua informasi secara tertulis dan jangan menerima janji secara lisan yang mungkin tidak akan ditepati kemudian hari. Selain itu, sebaiknya Anda mulai merencanakan kebutuhan tunai bulanan Anda sejak jauh-jauh hari. Jika Anda tahu bahwa dalam bulan tertentu Anda akan memiliki pengeluaran yang lebih besar, rencanakan penarikan Anda dengan baik. Sebarkan penarikan Anda dalam beberapa hari agar tidak melampaui batas harian. Ini mungkin terdengar merepotkan pada awalnya, tetapi ini adalah solusi praktis untuk menghadapi aturan baru tanpa mengalami masalah. Catat pengeluaran rutin Anda dan buatlah rencana keuangan kecil untuk setiap bulan. Ini tidak hanya memberi Anda lebih banyak kendali atas uang Anda, tetapi juga melindungi Anda dari kejutan yang tidak Para lansia 60 plus wajib waspada. Mulai 10 Mei, aturan penarikan tunai berubah drastis dan dampaknya bisa langsung terasa pada uang Anda. Banyak yang sudah terkejut, tapi sebagian besar masih belum tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Jangan sampai Anda terlambat mengetahuinya. Tonton sampai akhir.
Agar Anda tidak ketinggalan informasi penting yang bisa memengaruhi keuangan dan masa depan Anda, pastikan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi mulai 10 Mei ini? Jika Anda berusia 60 tahun atau lebih, maka informasi ini adalah yang paling penting yang akan Anda dengar tahun ini. Indonesia sedang menghadapi perubahan besar dalam sistem perbankan, dan sebagian besar lansia belum mengetahui apa yang akan segera menimpa mereka. Aturan baru untuk penarikan tunai akan mengubah kehidupan jutaan orang lanjut usia secara mendasar, dan siapa yang tidak siap akan merasakan dampaknya dengan sangat cepat. Pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena setiap informasi yang kami bagikan hari ini bisa membantu Anda melindungi uang Anda. Indonesia selalu dikenal sebagai negara yang sangat bergantung pada uang tunai. Generasi yang lebih tua telah menggunakan uang tunai sepanjang hidup mereka untuk membayar, menabung, dan mengelola keuangan. Bagi banyak lansia, menarik uang tunai di ATM atau di teller bank adalah rutinitas sehari-hari yang sudah sangat biasa. Namun justru rutinitas inilah yang akan dipertanyakan mulai 10 Mei. Bank-bank di Indonesia telah secara diam-diam memperkenalkan kebijakan baru yang akan sangat berdampak pada nasabah yang lebih tua. Dan yang paling memprihatinkan adalah banyak perubahan ini tersembunyi dalam dokumen panjang yang hampir tidak pernah dibaca oleh siapapun. Pertanyaan yang banyak orang ajukan adalah, mengapa sekarang? Mengapa aturan-aturan ini diberlakukan tepat di saat biaya hidup sudah sangat tinggi? Jawabannya terletak pada tren digitalisasi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pemerintah dan bank-bank besar mendorong kuat agar lebih banyak transaksi dilakukan secara digital, dan uang tunai perlahan-lahan ingin disingkirkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Apa yang sudah diterapkan di negara-negara maju kini mulai merambah ke Indonesia, dan para lansia yang paling banyak bergantung pada uang tunai akan menjadi kelompok yang paling terdampak dari perubahan ini. Lalu apa sebenarnya yang berubah mulai 10 Mei? Pertama-tama, batas penarikan harian di banyak bank akan dikurangi secara signifikan. Apa yang dulu bisa dilakukan dengan mudah, yaitu menarik jumlah besar dalam sekali penarikan, kini akan sangat dibatasi. Siapapun yang ingin menarik lebih dari jumlah tertentu harus mendaftar beberapa hari sebelumnya di banyak kasus. Ini mungkin terdengar seperti ketidaknyamanan kecil, tetapi bagi banyak lansia, ini berarti pembatasan serius terhadap kebebasan mereka. Mereka tidak lagi bisa secara spontan menggunakan uang mereka sendiri. Uang hasil kerja keras mereka ada di rekening, tetapi mereka tidak lagi bisa mengaksesnya dengan bebas kapanpun mereka butuhkan. Selain itu, ada perkembangan mengkhawatirkan lainnya. Semakin banyak kantor cabang bank di Indonesia yang menutup pintu mereka. Dalam 3 tahun terakhir, ribuan cabang telah ditutup, dan tren ini terus berlanjut. Bagi para lansia yang mungkin tidak memiliki kendaraan atau terbatas mobilitasnya, ini adalah tantangan serius. Cabang bank terdekat yang dulu mungkin tidak menyenangkan